Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Masih pada sehat ya? Kakak doakan kalian semua sehat. Baik, kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang himpunan. Bagian yang ketiga kita akan pelajari tentang himpunan semesta dan himpunan bagian. Kita mulai aja langsung pelajarannya. Nah, himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa sih? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang sedang dibicarakan. Kemudian, himpunan semesta itu lambangnya huruf S. Lambangnya huruf S. Contohnya misalkan begini. Kita punya himpunan A, yaitu himpunan kerbau, kelinci, kambing, sapi. Kemudian, tentukan himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A. Maksudnya, kita diminta untuk menentukan suatu himpunan, yaitu himpunan semesta, yang kalau kita yang anggota himpunan A ini masuk di situ semua. Contohnya misal gini, kakak punya S itu misalkan himpunan binatang. Nah, kerbau, kelinci, kambing, sapi ini termuat dalam himpunan binatang kan? Nah, berarti S itu himpunan binatang tuh merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Atau misalkan lagi contoh lain, himpunan binatang berkaki 4. Nah, ini juga boleh nih. Kenapa? Karena di dalam himpunan binatang berkaki 4 ini pasti memuat kerbau, kelinci, kambing, dan sapi. Gitu. Jadi himpunan binatang berkaki 4 juga bisa kita tulis sebagai himpunan semesta dari himpunan A. Apalagi misalkan yang contohnya himpunan binatang herbivora. Kita lihat sekarang anggota himpunan A ini. Ini herbivora bukan nih? Kerbau herbivora, kelinci juga, kambing iya, sapi iya. Nah, berarti himpunan binatang herbivora juga bisa kita tentukan sebagai himpunan semesta dari himpunan A. Paham ya? Atau misalkan kita punya contoh lagi. Himpunan binatang berawalan huruf K. Kita lihat A ini, himpunan A ini anggotanya berawalan huruf K semua bukan? Kerbau iya, kelinci iya, kambing iya, sapi bukan. Sapi berawalan huruf S. Berarti yang ini salah. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak berawalan huruf K. Paham sampai sini? Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Misalkan contoh lain, misal gini, kakak punya misalkan ada B. B itu sama dengan himpunan 2, 4, 6 gitu. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan B apa? Misalkan kalian mau buat S-nya apa? Himpunan bilangan asli. Boleh nih. Kenapa? Karena bilangan 2, 4, 6 ini memang merupakan bilangan asli. Atau apa lagi? Himpunan bilangan apa? Genap. Boleh juga kan? Benar juga nih. Nah, tapi kalau kalian bilang S itu misalkan yang untuk B ini adalah himpunan bilangan prima, benar apa salah? Kita lihat. 2 bilangan prima iya, 4 bilangan prima bukan? Bukan. Nah, ada satu saja anggota B yang tidak termuat dalam S ini, berarti S-nya salah. Nah, sampai sini paham ya? Itulah himpunan semesta. Sekarang kita lanjut ke himpunan bagian. Nama lainnya subset. Nanti subset itu lambangnya begini, seperti huruf C. Nah, misalkan kita punya gini, S itu himpunan A, B, C, D, E, F sampai Z. Kemudian A itu himpunan A, B, C, D, E. Kemudian B itu himpunan A, B, C. Nah, perhatikan sini ilustrasinya. Semua anggota himpunan A, ini anggota himpunan A, merupakan anggota himpunan S. Benar kan? Anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S. Dari sini kita bisa lihat kalau anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S, maka A itu himpunan bagian dari S. Atau ditulis gini, A subset dari S gitu. Nah, kemudian semua anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan S. Berarti B itu himpunan bagian dari S. Atau ditulis B subset dari S. Kemudian kita lihat lagi, semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. A, B, C, di sini A, B, C, D, E. Berarti B merupakan himpunan bagian dari A atau B subset dari A. Nah, dari sini kita bisa simpulkan apa jadi himpunan bagian itu. Nah, P ini merupakan sembarang himpunan, merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan Q jika. Nah,
setiap anggota P merupakan anggota himpunan Q gitu. Jadi kalau P merupakan anggotanya ada di Q semuanya, berarti P himpunan bagian dari Q. Contoh biar untuk lebih pahamnya begini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pertama, A merupakan jika A himpunan bilangan ganjil, B bilangan asli, maka A subset dari B. Sekarang kita jawab dulu yang pertama ya. Jawab deh. Jawab yang pertama. Kita tulis anggota himpunannya. A, himpunan bilangan asli. Berarti himpunan bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. 1, bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Gitu kan. Nah, terus B, himpunan bilangan asli. B sama dengan himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, kita lihat sini. Kemudian diminta menentukan benar atau salah nih. A subset dari B, himpunan bagian dari B. Untuk menentukan apakah A subset dari B, kita lihat anggota himpunan A ada di B semua nggak? 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada. Nih kalau kan bilangan ganjil kan seterusnya ya. Bilangan asli juga seterusnya nih. Maka nanti semua anggota semua anggota himpunan A ini pasti ada di himpunan B. Dengan kata lain, berarti A merupakan subset dari B. Gitu. Nah, sekarang kita jawab yang kedua. P-nya bilangan asli antara 2, 12. Berarti P-nya apa? 2, kemudian 3, gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita tulis di semua deh. Nah, kemudian Q-nya apa? Bilangan prima kurang dari 13. Bilangan prima kurang dari 13 berarti 2, 3, 5, 7, 11. Oke, perhatikan. Apakah P subset dari Q? Untuk menentukannya kita lihat apa semua anggota P ada di Q? Enggak ya. Lihat banyakan P malah. Berarti P bukan subset dari Q. Berarti ini salah nih pernyataan 2. Nah, kalau misalkan ditulisnya Q subset dari P, baru benar nih. Q 2 ada di sini, ini juga ada, 5 juga ada di P, 7 ada di P, 11 ada di P. Nah, ini baru benar. Kalau ditulisnya Q subset dari P, juga benar. Tapi kalau ini P subset dari Q, salah, gitu ya. Nah, ini benar. Nah, jelas sampai sini tentang pengertian himpunan bagian. Nah, kita lanjut lagi materi tentang himpunan bagian masih ada nih. Nah, karena tadi himpunan bagian itu merupakan himpunan bagian kan merupakan himpunan yang dibuat dari anggota himpunan tersebut gitu ya. Nah, berarti kita bisa tentukan nih ada berapa banyak himpunan bagian. Contohnya misal gini. Diketahui A itu himpunan A, B, dan C. Maka kita misalkan diminta menentukan himpunan bagian atau menuliskan semua himpunan bagian dari himpunan A. Artinya kita menuliskan himpunan yang bisa kita buat dari himpunan A. Misalkan gini, kita bisa ambil himpunan bagiannya itu himpunan A aja, gitu lah. Kan himpunan A aja merupakan himpunan bagian dari A. Atau ini yang satu anggota ya, himpunan B aja. Nah, kemudian himpunan C aja. Nah, ini yang satu anggota nih. Ini yang satu anggota. Kan A ini ada 3 anggota kan. Nah, himpunan bagiannya itu bisa himpunan A aja, B aja, C aja. Ada lagi nggak? Ada. Sekarang yang memuat 2 anggota. Kita cari nih. Himpunan bagian, himpunan yang bisa kita buat dari himpunan A. Yang 2 anggota misalnya A, B. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian A, C. Kemudian yang 2 anggota lagi yang mungkin B, C. Nah, udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian
Yang satu anggota udah, yang dua anggota udah, yang tiga anggota belum nih. Yang tiga anggota juga kita tulis. Yang tiga anggota ada, yaitu ya A, B, C. Udah selesai. Nah, tapi sebenarnya belum selesai adik-adik. Karena sebenarnya bukan hanya yang satu anggota, dua anggota, tiga anggota. Himpunan bagian yang dari suatu himpunan juga ada yang memuat 0 anggota. Yang memuat 0 anggota, himpunan bagian dari A yaitu himpunan kosong. Jadi maksudnya gini, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi kalau kita mau menuliskan himpunan bagian dari setiap himpunan, dari himpunan apa aja, berarti kita mulainya dari himpunan kosong. Kemudian yang satu anggota, dua anggota, tiga anggota, dan seterusnya. Kalau misalkan himpunan awalnya anggotanya ada 4, ya sampai 4 anggota. Paham ya? Nah, kalau kita lihat, udah selesai nih ya. Ada berapa sih himpunan bagian dari A? Himpunan bagian dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita lihat A ada, A-nya sama dengan tadi A, B, C. Gitu kan ya. Kalau ditanya NA, banyak anggota himpunan A ada 3. Himpunan bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalkan himpunan A ini anggotanya makin banyak, ada 10 misalkan, pasti ini juga lebih dari 8 kan, lebih banyak lagi. Nah, untuk menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan, nggak mungkin nanti kalau kita mau tulis semua. Karena kalau makin banyak anggotanya, pasti himpunan bagiannya makin banyak. Nah, di sini kita bisa dapatkan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan itu begini, biar lebih mudah. Banyak himpunan bagian dari A itu diformulasikan atau dirumuskan sebagai gini, 2 pangkat NA. Jadi kalau tadi ini anggota A-nya ada 3, maka banyak himpunan bagiannya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 8 itu dari ini nih. Jadi kalau misalkan kakak punya misal gini, kakak punya himpunan P deh. P itu misalkan contoh lain ya. Contoh P misalkan 1, 2, 3, 4, 5 misal gitu. Tentukan banyak himpunan bagian dari P. Tentukan banyak himpunan bagian atau subset dari himpunan P. Nah, maka kita nggak perlu nuliskan semua ini. Maka kita cukup cari gini. NP berapa? NP sama dengan 5. Berarti banyak subset dari P sama dengan 2 pangkat NP sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, gitu. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, masih tentang banyak himpunan bagian. Sekarang kakak punya soal gini. Diketahui A sama dengan ABCD, himpunan ABCD. Tentukan semua himpunan dari himpunan A yang mempunyai 2 anggota. Nah, kalau tadi kita menuliskan semua himpunan bagian dari A yang mungkin, nah di soal ini kita diminta menentukan himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota. Sekarang kita list. Yang 2 anggota aja, yang 0 anggota nggak usah, 1 anggota nggak usah, 3 dan 4 anggota juga nggak usah. Berarti gini, yang 2 anggota ya. Kita tulis 2 anggota. Berarti kita buat himpunan dari anggota himpunan A ini yang 2 gitu maksudnya. Mana aja? A, B, gitu kan? Gitu. Kemudian mana apa lagi? A, C. Kemudian A, D. Masih ada? Kita lihat. B, C. Kemudian kita buat lagi B, D. Kemudian yang terakhir C, D. Masih ada nggak habis ini? Lihat, bisa nggak kita buat himpunan lagi yang anggotanya 2 dari himpunan A? Nggak ada lagi ya? Nggak ada kan? Nah, cuma ini nih, A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. Kak, DA gimana? DA ya sama AD sama, CA juga sama AC sama, gitu ya. Nah, ada berapa? Kalau kita lihat sini, ada 6. Nah, bagaimana tanpa menuliskan semuanya kita tahu ada 6?
Kan nggak mungkin nanti kalau kita diminta ini himpunan A anggotanya makin banyak, kita juga nggak mungkin kan menuliskan semuanya. Yang diminta 3 anggota bagaimana gitu kan. Nah, untuk menentukan himpunan bagian yang mempunyai sekian anggota dari suatu himpunan, sebenarnya kita bisa gunakan ini adik-adik. Kalau kalian masih ingat nggak tentang segitiga, yang namanya segitiga Pascal. Waktu pelajaran tentang bilangan kita udah belajar nih segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu kan gini, satu, satu, kemudian satu, 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 dua, satu, satu, tiga, tiga, satu, satu, empat, enam, empat, satu. Nah, cukup sampai sini. Ini kita bilang ini baris ke 0, mulainya dari baris ke 0 ya. Kok sampai sini aja Kak? Ini kan bisa dilanjutin. Kenapa? Karena NA-nya kan ada 4 di sini ya. Lihat nih. NA sama dengan 4. Berarti kita cukup sampai sini aja. Ini baris ke 0 gitu kan sebenarnya. Baris ke 0 kita sebutnya. Ini baris ke 1, baris ke 2, baris ke 3, baris ke 4. Nih misalnya. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat sini. Kita cukup sampai baris keempat. Kenapa? Karena NA-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, terus untuk apa nih angka-angka ini? Nah, perhatikan adik, angka-angka ini adalah angka-angka yang merupakan banyak himpunan bagian dari himpunan A karena NA-nya 4. Yang ini yang mempunyai 0 anggota. Jadi yang kalau ditanya gini, tentukan himpunan bagian dari banyak himpunan bagian dari A yang mempunyai 0 anggota. Ya, jawabannya 1, yaitu himpunan kosong. Yang ini yang mempunyai 1 anggota. Ini yang 2 anggota. Ini 3 anggota. Ini 4 anggota. Nah, kalau di total pasti ada 16 nih. Tuh 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambah 1, 16. Perhatikan sini maksudnya. Nah, kalau kita ditanya himpunan bagian, semua himpunan bagian dari A. Semua himpunan bagian dari A. Semua subset dari A. Semua subset dari A ya. Semua subset dari A. Itu ada berapa? Ada sebanyak 2 pangkat 4. Dari mana? Ya ini kan rumusnya yang tadi sama dengan 16. Kalau kita perhatikan kalau ini kita tambahin juga 16 kan. 5 tambah 6 11 tambah 5 16. Nah, kemudian subset dari A yang punya 2 anggota yaitu ada 6. Ini 6. Nah, kalau ditanya subset dari A yang mempunyai 3 anggota, ada berapa? Sama dengan ada 3 anggota, ada 4. Iya tah? Sekarang kita buat. Kalau kalian nggak percaya, misalkan subset dari A yang punya 3 anggota itu ada 4. Itu mana aja? A, B, C. Ya kan? Kemudian A, B, D. Kemudian A, C, D. Dan terakhir B, C, D. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kalau ditanya yang mempunyai 4 anggota ada berapa? Ada 1, yaitu A, B, C, D itu sendiri. Nah, jelas ya. Jadi, untuk menentukan banyak himpunan bagian bisa juga kita gunakan segitiga Pascal. Nah, kita contohin deh biar lebih mudah. Diketahui P sama dengan bilangan ganjil kurang dari 12. Tentukan banyak himpunan bagian dari P. B, banyak himpunan bagian dari P yang punya 3 anggota. Sekarang kita list dulu untuk jawabnya. Kita tulis anggota himpunan P. P-nya sama dengan bilangan ganjil kurang dari 12 yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dari sini kita dapat NP sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gitu ya. Yang A, kita jawab. Banyak himpunan bagian dari P, jawabannya 2 pangkat NP sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64.
Sekarang kita jawab yang B. Yang B jawabnya sini aja deh. Buat segitiga Pascalnya lebih enak. B. Banyak himpunan bagian dari P yang punya 3 anggota. Sekarang kita buat dulu segitiga Pascal. Berapa baris? 6 baris. Mulai dari baris ke 0 ya. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Selesai. Nah, dari mana sih? Kalian masih ingat kan dari mana angka-angka ini? Jadi 1, di sini 1, 1. 2 ini kita mulainya dari 1 sebelah kiri. Kemudian 2 ini merupakan penjumlahan ini nih. Nah, 2. Ini 3, ini yang deketin kita jumlahin. 1 tambah 2, 3. Ini juga. Dan seterusnya ya. Bisa ya. Nah, kemudian kita cari banyak himpunan bagian dari P yang punya 3 anggota. Ya ini jawaban. Ini yang 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Nah, ini yang 3 anggota. Jadi jawabannya untuk jawab B, banyak himpunan bagian dari P yang punya 3 anggota ada 20. Tanpa harus kita tuliskan 20 itu siapa aja gitu kan. Sampai sini jelas ya. Nah, sampai sini dulu adik-adik pelajaran kita. Kakak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Oke, sebelum kakak akhiri, pesan kakak tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.